Ya, untuk pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita diambil dari kitab Mazmur 88 ayat 1 sampai 19 yang dibacakan oleh Ibu Sarma, dan dari kitab Timotius 2 pasal 2 ayat 1 sampai 26 dibacakan oleh Ibu Cinta. Nah, silakan Bu Sarma. Baik, shalom Pak Enardo. Halo. Shalom Bapak Ibu yang ada di live Zoom sama yang ada di YouTube. Pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan dari kitab Mazmur pasal 88. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar, mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa, ya Tuhan, kau buang aku, kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatan-Mu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripada aku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Demikian. Lanjut Bu Cinta. Ya, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 26. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus
yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikian. Haleluya. Silakan Pastor Paul. Oke, haleluya. Bentar ya. Mana tadi? Bagus nih ya, kita headmasnya hari ini. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Saudara, berbahagialah orang yang selalu hidupnya di dalam cinta yang sejati, ya. Karena selalu ada yang baru mengalir keluar dari hidupmu. Dalam tekanan, dalam segala penderitaan, dalam segala fitnah, dalam kebangkrutanmu, di dalam kejatuhanmu. Justru itu adalah sebuah kebaikan bagimu, ya.
Itu sebuah kebaikan bagimu. Kalau saya tidak mengalami kehancuran, saya nggak ketemu Tuhan Yesus. Padahal saya sudah pernah dihancurkan. Kurang remuk katanya ya. Nah, makanya pelayanan saya setelah 2014, setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu saya benar-benar pelayanan yang breakthrough ya saudara. Bayangin, banyak yang dibaptis, terima Yesus, ya, banyak yang dipulihkan, dan saya tahu itu bukan karena saya. Dulu saya berpikir saya akan. Mulutnya, oh itu kan kasih karunia Tuhan. Tapi mulutnya saya akan. Tetapi setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, itu luar biasa saudara. Mengubah, kemarin sudah saya cerita ya, bagaimana rahasia itu disingkapkan, yaitu kita diremukan dulu sendi-sendi kehidupan kita yang tidak kudus harus hancur sampai kita telanjang bulat di hadapannya. Sampai nggak ada lagi yang tersembunyi, bahkan yang kita nggak ngerti pun, yang ternyata tersembunyi dibuka semua. Ya, pelajarannya selalu ini ya, berulang-berulang, ikutin yang nah, saudara, bentar. Ya, nah, suatu ketika waktu saya SMA ya, saya lupa ya. Saya SMA sampai saya kuliah ya, ada satu buku yang sangat bagus ya. Judulnya Walking with Jesus Today. Punyanya Juan Carlos Otis. Ya, dia orang Argentina. Anda yang ikut pemuritan zaman-zaman kuno tahun 90-an, mungkin Anda pernah baca buku itu ya. Bukunya judulnya Walking with Jesus Today, berjalan dengan Yesus hari ini. Ya. Nah, saudara, si Juan Carlos Otis ini, dia cerita, saudaraku. Anda selama mengatakan Anda berjumpa dengan Yesus, Anda berjalan dengan Yesus, Yesus yang mana yang Anda bayangkan? Yesus yang pakai sandal jepit, Yesus yang pakai jubah, jalan-jalan, kakinya berdebu di sepanjang lorong Yerusalem, Yesus yang rambutnya gondrong dan jenggotan, itu Yesus yang mana? Nah, itu adalah Yesus yang 33 tahun ada di Yerusalem. Dan itu hanya 33 tahun saja. Dan banyak orang terjebak di dalam Yesus yang 33 tahun itu. Dia melihat, dia membayangkan, dia mengira bahwa itulah Yesus yang itu saja, tetap di situ. Dan dia hidup dengan Yesus yang itu. Makanya nggak heran penglihatan-penglihatan tentang Yesus yang mereka alami, Yesus yang itu. Dan itu lebih banyak saya katakan itu bukan penglihatan, bukan vision, tapi mimpi. Cuma mimpi. Apa akibatnya saudara? Orang-orang, ya Anda amatin ya, saya sudah kumpulkan banyak orang-orang kesaksian-kesaksian yang dapat penglihatan Yesus yang gondrong, jenggotan, kumisan, yang pakai sandal jepit itu, ya. Anda yang dapat penglihatan itu stop di situ, biasanya hidup Anda juga akan terus, kekristenan Anda akan hidup di dalam ilusi juga, retorika. Serius loh, jangan main. Amatin kalau nggak percaya omongan saya sudah ngamatin lebih dulu, saudara. Lalu bagaimana Pak? Tetapi orang-orang yang mendapat penglihatan Yesus yang putih metah, yang berkilau-kilauan, yang Anda tidak bisa melihatnya sampai Anda tersungkur, biasanya dia breakthrough dalam hidupnya. Saya kalau ada orang saya dapat penglihatan tentang Yesus juga, saya selalu nanya, Yesus yang seperti apa? Itu loh yang di foto-foto itu yang begini-begini. Oh iya, saya amat. Suaranya hilang, Pastor.
Suaranya hilang Pak Enar. Pastor. Suaranya Pak Paul nggak ada. Bukan di saya aja ya, sama ya berarti. Nggak ada Pak, suaranya Pak Paul. Ya Pak Enardo, silakan. Ya, share screen-nya hilang sebentar ya. Nah, tadi mana? Sampai penglihatan dari pastor. Ya, saya tidak mempermasalahkan dengan Yesus yang putih mata atau Yesus yang gondrong itu, saudara. Ya, tetapi saya kasih warning. Ya, dari saya ngamatin orang-orang yang mendapat kesaksian melihat Yesus yang gondrong kumisan singgotan. Saya nggak berkata itu salah, ya, karena memang apa yang kita lihat berasal dari alam bawah sadar kita yang berulang-ulang, lalu kita dapat mimpi itu. Makanya jangan dumeh kalau orang dapat penglihatan Yesus, jangan dumeh langsung kejar-kejar yang biasa aja lagi. Ya, saya dapat ketika Tuhan Yesus jumpai saya yang putih mata itu, Yesus yang menjumpai Rasul Paulus, ya, Yesus yang menjumpai Saulus itu ya di perjalanan Damsyik, Yesus yang menjumpai Yohanes di Patmos, Yesus yang sama yang saya temuin, dan Yesus yang sama yang ditemui banyak orang-orang Iran itu ya. Memang saudara dikatakan ketika kita melihat Yesus, kita akan tersungkur, saudara. Tak sanggup memandangnya. Di akhir zaman kita akan berdiri tegap. Di akhir zaman nanti, di hari penghakiman, kita berdiri tegak. Ya, tetapi di hari-hari ini, siapapun yang bertemu dengan Tuhan Yesus, dia akan tersungkur. Ya, kita amatin. Dan nanti dari buahnya dia, kita akan tahu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau cuma mimpi. Gitu ya. Jadi dari buahnya kehidupannya. Dan saya banyak sekali orang-orang yang cumi dan dia kemudian merasa sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi hidupnya akhirnya nggak mengalami breakthrough. Iya, tapi dia kemudian jadi Kristen, Pak. Ya bagus, nggak apa-apa. Kalau cuma cukup itu saja kok, ya nggak apa-apa kan. Kan bahkan malah dikatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Apalagi dia cuma ngimpi aja bisa percaya. Oh hebat kan, berarti dia punya iman. Ya sudah, nggak apa-apa. Cuman ya, Anda harus benar-benar mengalami Yesus di dalam logos dan rema. Dan Anda hidup bersama dengan Tuhan setiap hari. Nah, hidup bersama Pastor, suaranya pastor. Nggak hilang lagi. kenapa ini ya? Keluar masuk terus dari tadi ininya ya. Bagus ya suaranya ya. Cek suara. Bagus, pastor. Oh, kenapa ya? Kalau di tempat saya terus ini terus. Nggak apa-apa ya, kita terus saja. Di dalam Mazmur 88 ayat 16, aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian padamu, aku putus asa. Setiap hari, saudara. Daud hidup bersama dengan Tuhannya, dengan Yehova Elohim. Dari kecil, ya, ketika namanya berjalan bersama Tuhan, dia tarung dengan yang namanya serigala. Biasanya orang-orang mulai mengembalakan setelah bar mitzvah ya, dia dilepas buat mengembalakan. Ya. Kemudian, jadi kan kita ngerti, oh berarti Daud ini dari umur 12 tahun sudah tarung sama serigala, tarung sama singa, tarung sama beruang,
tarung sama Goliat di saat dia umur 17 tahun. Bayangin selama 5 tahun dia punya jam terbang menjadi orang yang tertindas, coba anak paling bungsu, yang lain disuruh pesta bareng sama Samuel, Nabi Samuel, dia ditinggal sendirian. Nah, bahkan menjadi incaran maut sejak kecil, menanggung kengerian yang dari Tuhan. Ya salah dikit, goyang dikit, dilibas saudara. Waduh, kalau begitu saya nggak mau nih sama Tuhan. Oh, itu dia, makanya. Ya karena Anda berpikiran buruk tentang Tuhan. Ya, ada nggak anak-anak yang berpikiran buruk terhadap bapaknya karena menghajar dia? Banyak, saudara. Banyak sekali anak-anak muda salah paham dengan orang tuanya ketika orang tuanya mendidik dia dengan keras. Akhirnya orang tua supaya jangan disalahpahamin dan dia melihat takut disalahpahamin, maka dia memanjakan anaknya. Semua yang diminta dituruti dari kecil karena dia takut anaknya mengira dia tidak mengasihinya. Saudara tahu apa yang terjadi gara-gara waktu dari kecil dimanja, semua permintaannya diturutin. Akibatnya di masa-masa remajanya dia, bahkan sampai usia tuanya dia akan terus memberontak. Ya, dia akan merongrong Anda. Apakah salah anaknya? Bukan. Salahmu sebagai orang tua. Karena kamu tidak didik anakmu. Tetapi orang-orang yang mengasihi anaknya, dia akan didik anaknya. Dia akan berkata tidak saat yang diminta itu kelewatan, dan tidak semua yang diinginkan si anak ini dituruti sama dia. Wisely itu waktu kecil pernah ya muter yang ngosek ya di mall itu ya. Waktu itu kami bukan nggak punya uang ya, tapi kita nggak mau apa dia beli apa, minta apa, tunjuk itu dibeli. Ngosek di mall kita tinggal, saudara. Wah, ditinggal sama anak ya. Wah, itu kejar lari kan. Takutan dia kan kejar lari. Turun dari angkot, ngosek lagi di jalan, saudara. Wah, itu kebetulan angkotnya itu, waktu itu kami tinggal di Karawaci ya. Jadi angkotnya itu masuk ke depan perumahan kami. Nah, perumahan saya kan di klaster. Saya dengar tuh suara tangisannya itu, saya dengar itu tangisannya si Wisely, saya ngerti. Saya samperin, saudara. Lah, istri saya sambil tersipu-sipu malu kan, sama tetangga kan, anaknya ngosek begitu, coba. Saya gendong, saudara. Nggak apa-apa, memberontak-berontak nggak apa-apa, saya gendong. Pokoknya saya gendong saja, saya nggak banyak ngomong. Sampai rumah, saya ambil sapu lidi itu loh. Saya ambil lidinya satu yang buat bersihin, nyeblakin kasur kan. Kalau malam-malam itu kan ada sapu lidi, itu lidinya saya ambil, saudara. Cuma satu lidi itu loh, saya sabet ke kakinya, saudara. Wah, dia takutnya minta ampun kan nggak sakit sebenarnya. Ya pedes tapi kan nggak sakit, nggak apa-apa, saudara. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Saya cuma begitu, saya sabet ke kaki cuma begitu aja. Ya, dan saya tahu nggak keras, saya cuma begitu aja biasanya. Diam, saya cuma begitu, saya nggak saya teriak-teriak juga. Cuma saya seblak begitu aja pakai sapu itu. Sejak hari itu sampai dengan hari ini, apalagi sekarang ya, nggak pernah si Wais itu muter ngosek minta sesuatu itu, maksa, nggak pernah, saudara. Bahkan kadang-kadang mesti kita bujuk, kamu tuh sepatunya sudah butut, beli, jangan bikin malu kita, dikira kita nggak punya duit lagi. Minta sumbangan, apa-apa tak minta donasi di YouTube buat beli sepatu kamu, tapi tak bilangin begitu. Nanti dikira kamu, aduh, sepatu aja nggak kuat, jangan gitu. Jangan sampai orang kasihan ngeliat sepatu kamu, kita lagi pelayanan, orang lihat sepatu kamu terus kasihan. Jangan, saya bilang, jangan. Ya, dalam banyak hal, anak ini jadi prihatin, apalagi karena kita ajari, saudara. Kita ajari. Saya nyabet benar-benar si Wisely itu pakai sabuk sekali, saudara. Benar-benar sabuk pakai sabuk, saudara. Hanya sekali, saudara. Waktu itu dia meludah. Ya, dia ngeludahin AI-nya, adiknya, jadi adiknya Ana. Ya bercanda terus karena di sekolah orang ludah-ludahan, teman-temannya di TK itu kan suka ada yang kurang ajar ya, main ludah-ludahan begitu loh. Nah dia ngeludah, dia pikir itu lucu. Tapi buat saya itu tidak bisa diterima, tidak bisa ditolerir.
Kalau saya main-main dengan itu, dia akan begitu nanti. Saya ambil sabuk, sabet kakinya, saudara. Telapak kakinya saya hantam ya, pakai sabuk. Itu cuma sekali, saudara. Tak, saya tahu sakit sekali itu ya. Saya tahu dia kesakitan, benar-benar menangis kesakitan itu. Nah, itu karena memang benar-benar kurang ajar. Kalau namanya tantrum, itu kita harus ngerti ya. Ada apa? Kadang-kadang tantrum itu. Jadi kita mesti hati-hati ketika mengajar anak. Tapi jangan ragu dan jangan dalam kondisi emosi. Nanti di kelas apostolik ya, kita belajar juga tuh ya. Usia 6 tahun, 0 sampai 6 tahun, kalau Anda tidak bisa kasih rasa aman di hati anakmu, 6 sampai 12 kamu akan susah untuk mengendalikan dia. Tetapi Anda harus berdamai dengan dia, harus deal 6 sampai 12 tahun. Harus bisa kendalikan dia. Sesekali keplak, saudara. Usia di atas 12 tahun, jangan pernah pukul dia. Jangan pernah dikeplak. Anda boleh menghardik dia, tapi jangan pernah ngeplak dia. Sampai 18 tahun. Jangan pernah mukul dia. Anda boleh menghardik, tapi jangan dipukul. Usia di atas 18 tahun, serahkan sama Tuhan Yesus. Pasrah, saudara. Mau apa lo? Mau apa? Wis, puasa buat dia. Kalau Anda sudah gagal, Anda lupa, Anda lalai dengan kewajibanmu sebagai orang tua, supaya anak ini hidup dengan benar, di atas 18 tahun, Anda yang harus puasa 40 hari, 40 malam buat anakmu. Kalau enggak, anakmu hilang. Ya, hilang, saudara. Dia akan selalu salah paham denganmu. Diajari, nak, kamu jangan ke situ, jangan deket-deket orang sana. Mama ini rasis, mama ini begini, papa ini begini. Wah, berantem. Akhirnya Anda berantem, umur 18 tahun Anda kan berantem. Oh, saya pernah berantem dengan ayah saya, tapi bukan karena saya marah sama dia. Karena papa saya mau mukul mama saya. Lah tak halangi, makanya saya kelahi dengan papa saya. Ya, tapi saya nggak balas, saya cuma tangkisin aja waktu dia pukul, saya tangkis-tangkis saja. Wah, paginya saya jaram semua tangannya ya, saudara ya. Wah, tapi bukan karena kebencian, dan saya tahu papa saya menyesal. Dan saya nggak marah. Hanya saya ngelindungi mami saya supaya jangan dipukul waktu itu kan. Saya udah umur 18 tahun kan waktu itu kan. Wah, masa mami saya dipukul di depan mata saya diem aja, ya jangan dong. Walaupun saya mengasihi ayah saya dan saya tahu ayah saya tidak mungkin jahat sama saya, tetapi karena itu ibu saya, makanya saya harus lindungin kan. Nah, tetapi kalau itu anak Anda 18 tahun Anda nggak pernah didik, ya selesai sudah nasibmu. Apapun yang kamu katakan ditolak sama dia. Dia akan menjadi anak yang bebal, menjadi anak yang durhaka. Anda harus berdoa puasa buat dia. Ya, nggak ada cara lain. Nah, hidup bersama Tuhan itu mirip begitu, saudara. Tuhan ajari kita dari waktu lahir baru, Anda dimanja, Anda mendapat bulan promosi, saudara. Di bulan-bulan Anda lahir, di bulan-bulan pertama Anda lahir baru, wah, banyak sekali berkat melimpah, terobosan ekonomi, ada banyak kesembuhan, ada banyak ini, banyak itu, saudara. Wah, melimpah, saudara. Ya, di hari pertama Anda lahir baru. Mengapa? Karena Anda bayi rohani yang ditimang, dikasih susu. Tetapi kalau Anda 6 tahun masih netek sama ibumu, waduh, baik, saudara. Siapa ya? Nabinya siapa yang umur 6 tahun masih netek? Saya lupa lu ya. Ada pura-pura lupa. Netek, saudara. Neteknya sama banyak orang lagi, bingung juga ya kan. Puyeng, saudara. Masih netek umur 6 tahun. Jangan. Maksimum 2 tahun udah enggak boleh netek lagi, harus disapi, saudara. Kalau anak saya dua-duanya 8 bulan selesai ya. Berhenti sendiri, saudara. Dua-duanya, si Wise sama Miracle. Dua-duanya enggak nyampe setahun pokoknya. Ya. Dan dua-duanya belum setahun sudah bisa lari ya, sudah bisa jalan. Udah bisa lari, jalan gitu ya. Belum setahun udah bisa ngomong, udah bisa lari. Karena dari kecil saya sudah tahu kita persiapkan. Kita didik. Kenapa saya di rumah tidak punya perabotan, sengaja nggak beli perabotan, saudara. Kita cuma beli kasur sama tatami. Kita duduknya pakai tatami, duduk model Jepang itu duduk di bawah. Selesai kita lipat semua, itu lega tuh kayak aula tuh ruangan saya rumahnya. Jadi anak ini cepat lari, saudara, cepat jalan, karena jatuh glubrak ke bawah nggak mungkin nabrak kaca, ya.
Bayangin ya, saya orang tua manusia bisa mendidik anak saya, Tuhan juga gitu sama Anda, saudara. Ketika Anda dibiarkan jatuh, saya kan cuma ngeliatin kok, aduh mana-mana yang nangis, salah mana, ini dikeplak, ini dipak, oh bangkunya dipak semua disalahkan. Ini anak tumbuh jadi orang tukang suka nyalain orang, saudara. Ketika Tuhan izinkan Anda jatuh, dia tidak akan salahkan, oh itu gara-gara adikmu, itu mamimu, wah itu papimu bikin kamu kepahitan, siapa? Enggak, saudara. Kamu jatuh bangun, udah jatuh ya bangun. Di masa-masa kita baru lahir baru, hidup bersama Tuhan, Anda akan mengalami jatuh bangun. Jatuh ya bangun, itu saja. Nggak usah nyalain siapa-siapa. Tuhan nggak akan bilang, dapat penglihatan. Wah, saya pernah dengar ya hamba Tuhan ya, ini ternyata kamu dibikin sama orang ini ada. Itu ya, pendoa-pendoa siapa tuh paling demen bilang begitu, itu kamu lagi dibikin sama orang ini nih, dikerjain nih. Sehingga kamu mengalami kesesakan, kalau mengalami, karena ada orang sedang ngerjain kamu. Lihat saya menerawang dari jauh, ada yang mengirim kuasa-kuasa kegelapan. Nah itu gundul peang. Nah itulah, karena si pendoa syafaat ini saya yakin dari kecil kalau lagi jatuh, ya, sama papahnya, sama mamanya, mana-mana yang salah nih, dipak, nih kamu salah. Tiba-tiba kita dikaplok aja sama bapaknya dia, ya kan? Ini si om salah nih, ini dipak, tambah nangis, tambah, oh bukan siapa nih, nyamuk. Untung nggak nyalain iblis. Oh, siapa nih iblis ya? Dia anaknya malah takut. Iblisnya mana kayak apa? Setan. Ini hantunya salah. Waduh, hantu di rumah ini. Untung nggak bilang begitu. Ini pocong nih, setan pocong yang salah ya. Ini setan pocong dikeplak. Aduh. Itulah hidup bersama Tuhan. Anda akan dibiarkan jatuh, tapi nggak akan sampai tergeletak. Percaya saya. Jadi kalau Anda sedang dalam pergumulan yang luar biasa sekarang, Tuhan tidak akan biarkan kamu tergeletak. Ya, jatuh. Tapi nggak akan sampai nggak bisa bangun. Anda hanya perlu respon yang benar. Sikap hati yang benar. Kemudian Anda bertumbuh dengan dewasa. Anda diberi tanggung jawab, saudara. Tadinya Anda kencing, ya, malam-malam tiba-tiba kencing di tempat tidur. Pagi-pagi ya basah semua. Si Wesley itu hari lahirnya dia, terus digantiin popoknya. Nah, dia taruh di atasnya meja itu, meja yang buat ganti itu kan kalau di klinik itu kan, di rumah sakit itu kan selalu ada meja itu. Terus si perawat ini nunduk di bawahnya, ada apa ngambil apa gurita itu kan, di bawahnya ngambil itu. Nah, hasilnya masih telanjang, terus titiknya berdiri begitu, mancur, ngencingin kepala susternya, saudara. Pak Kindo ketawa. Coba sekarang Pak Kindo ngencingin kepalanya suster. Kalau nggak dikaplok, coba kalau nggak digolok sama suaminya si suster, karena Bang Indo ngekek-ngekek si Wesley ngencingin suster lagi lahir. Bayi, saudara, lucu. Kita ketawa semua, susternya juga ketawa, saudara. Coba sekarang Wesley ngencingin kepala susternya, digaplok sama suami suster itu. Nggak digolok udah bagus, saudara. Iya kan? Artinya ada tanggung jawab. Dulu kamu bikin salah kayak apa, Tuhan nggak ngapa-ngapain denganmu, saudara. Sekarang kamu bikin salah, Tuhan gini saja kok. Oh, saya cuma megang tangannya dia saja kok Tuhan, kok enggak boleh. Enggak boleh, cabul, zina. Ya kan? Dulu boleh Anda kencingin kepala suster, sekarang jangan, saudara. Mumet ndase, saudara. Diberi tanggung jawab. Anda harus ada tuntutan yang lebih. Waktu 3 tahun Anda kencing, dia dari meja berdiri, wah kencing di ruang tamu, wah bangga ketawa-ketawa. Anda mungkin ketawa-ketawa juga, lucu. Coba sekarang Pak Enardo berdiri di ruang tamu, ya lalu kencing di depan teman-temannya. Nih saya mau kencing nih, cur. Wah besok dibawa rumah sakit jiwa sama istrinya. Serius. Coba kalau nggak percaya dicoba besok Pak Enardo. Dicoba. No, bukan diuji segala sesuatu kan. Uji. Buktikan kalau saya ngomong ngawur. Uji. Ketika Anda salah dituntut dan bahkan mungkin Anda kena sanksi supaya Anda didisiplin. Selalu begitu sampai suatu ketika dalam suatu kedewasaan, ya. Musa disuruh mukul batu karang sekali, Musa mukul 3 kali. Langsung nggak boleh masuk tanah Kanaan. Konyol sekali ya saudara ya. Bukan konyol.
Ada kedewasaan yang dituntut. Ya, saya waktu baru menikah, saya ribut besar dengan istri, nggak punya anak. Anak saya masih kecil, saya masih ribut. Anak saya akil balik, saya masih ribut. Tapi kalau sekarang saya masih ribut, anak saya bisa ngajarin saya, Pak, setahu saya firman Tuhan bilang begini, Pak. Bisa diajarin balik sama anak saya, malu nggak? Malu, saudara. Malu, saudara. Anak kita bisa ngajarin kita nanti. Begitu ya, jadi ada pertumbuhan. Ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, ada pertumbuhan. Kecuali kalau Yesusmu yang jenggotan, yang gondrong, pakai sandal jepit, jalan debu-debu, Anda akan bertumbuh. Yesus yang hari ini tuh Yesus yang putih-putih, yang terang benderang, saudara. Yang memberikan Anda kekuatan dalam kehidupanmu sehari-hari. Dia yang maha hadir. Dulu Yesus di Yerusalem, di waktu yang sama dia nggak akan ada di Indonesia. Tetapi hari ini Yesus yang ada di Indonesia, Yesus yang sama ada di Eropa, saudara. Dia omnipresent, maha hadir. Makanya Yesus yang mana yang Anda lihat? Anda hidup dengan Yesus yang mana? Yesus yang dulu, yang zaman-zaman dulu itu yang nggak maha hadir, yang Bapakku lebih besar dari aku, atau Yesus yang hari ini, ya, aku dan Bapak adalah satu, yang dia adalah Sang Bapa sendiri. Oneness ada, Oneness saya kepret lu gak lu, Oneness Trinitas nggak kepake di sini ya, di sini tuh nggak ada Oneness Trinitas Saksiova, nggak ada semua, nggak ada di sini. Jadi itu saudara, jadi kalau Anda di dalam proses kehidupan, ya nikmati saudara. Jangan Anda mau terus semuanya dimanja. Ketika Anda terus intanya berkat seperti pendeta-pendeta cerita, berkat. Ya, saya maunya berkat, kalau kamu milih penderitaan terserah kamu, katanya pendeta kan. Oh ada pendeta khotbah begitu. Saya mau milih berkat, dia bohong saudara. Dia sendiri hidupnya lagi susah setengah mati saudara. Dia tebar sana tebar sini, dia harus cong tipu supaya dia bisa eksis. Dan saya kasih tahu Anda ya, berkat ya, kalau Anda hidup dengan berkat tanpa salib, berkat terus tanpa salib, ya, saya kasih tahu Anda sedang menuju ke neraka. Serius, orang kaya sulit masuk kerajaan surga. Sulit, saudara, lebih mudah unta masuk lubang jarum. Ya, nggak usah ditafsir-tafsirkan, itu sudah ngomong, Yesus ngomong sama 12 muridnya. Ya, itu kenyataan, lebih mudah seekor unta yang besar itu masuk ke lubang jarum. Mustahil Pak, iya seperti mustahil, memang orang kaya mustahil. Kalau dia tidak mau disalib, saudara. Bukan disalib, nyalip di tikungan begitu, kayak Om Dika sama Pak David kan sering salip-salipan itu. Bukan, saudara, bukan. Itu kan sering salip-salipan di tikungan, janjian di tikungan terus nyalip-nyalipan. Bukan, maksudnya disalib. Anda tahu disalib ya, S-A-L-I-B, bukan S-A-L-I-P, bukan ya. Tapi kalau Anda hidupnya selalu disalib terus tanpa berkat, jangan-jangan Anda lagi hidup di neraka. Iya, jadi Anda harus ada berkat, harus ada salib. Kalau Anda ada salib terus, Anda harus introspeksi. Kapan berkatnya ini? Jangan-jangan gue lagi di neraka lagi. Cepetan teriak sama Tuhan. Belum perlu puasa. Kalau Anda diberkati terus gak ada salib-salibnya, Anda kudu deg-degan. Wah, jangan-jangan gue lagi ke neraka nih. Itu ya. Ada proses hidup berjalan bersama Tuhan. Itulah teologi di dalam Kristen yang benar. Itulah dogma yang benar di dalam kekristenan, saudara. Kalau Anda terus diberkati terus, ya tanpa ada salib, tanpa ada fitnahan, tanpa ada omongan yang nggak enak, tanpa ada caci maki, hati-hati saudara. Jangan-jangan Tuhan udah masa bodoh dengan Anda. Sebab firman Tuhan benar ya, Tuhan bisa masa bodoh dengan Anda. Ya, bisa saudara. Sebab dia menghajar orang yang dikasihinya. Tapi kalau nggak dikasih kan nggak diajar kan. Jangan-jangan Anda belum lahir baru. Kenapa orang-orang fasik hidupnya kayaknya enak terus ya? Kan begitu kan? Jangan-jangan Anda belum lahir baru, Anda masih orang fasik. Iya kan? Begitu kita mau disalib, bayar. Mau disalib, bayar. Mau disiksa, bayar. Mau difitnah, bayar. Mau di apa? Panggil abang, manggil koko, apa? Manggil. Oh, pokoknya ruwet sih pokoknya. Kalau ngeruwetin Anda dibikin ruwet lagi. Puas hidupmu Anda.
Jangan-jangan Anda sedang menuju neraka loh, artinya Anda belum lahir baru. Karena setiap proses dalam hidup kita adalah memurnikan hidup kita sampai makin murni, makin murni, makin murni, makin murni, makin dewasa, makin dewasa. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Enardo.